mereka yang akan masuk menjadi ASN di tempat Bapak Ibu sekalian harus melakukan perjanjian. Dan mereka siap tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada, Ibu bersama kami ada informasi penting bagi Bapak Ibu yang saat ini lagi berjuang dalam merubah statusnya menjadi ASN P3K, baik itu tahun 2023 maupun 2022 yang sebentar lagi akan dilaksanakan Bapak Ibu ya. Ada informasi dari CNBC Indonesia. Honorer bisa batal dihapus di tahun 2023, ini solusi pemerintah. Jadi ada SE dari BKN Bapak Ibu ya, yang mengharapkan tahun 2023 itu adalah akhir dari rekrutmen proses untuk dilaksanakannya P3K. Dan kemudian adakah solusi bagi Bapak Ibu yang tidak kebagian kuota misalkan di tahun 2023 di bulan November tersebut? Jadi ini solusinya Bapak Ibu ya. Melansir dari berita CNBC Indonesia, penghapusan tenaga honorer pada 2023 berpotensi batal setelah adanya keberatan dari pemerintah daerah Bapak Ibu ya. Hal ini diungkapkan di waktu Menpan RB itu mendengarkan aspirasi dari beberapa Pemda dari seluruh Indonesia Bapak Ibu ya, turut hadir dari berbagai macam gubernur dan di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 dan terbaru lewat surat edaran bernomor B-185 SM 02 bulan 3 tahun 2022 mewajibkan Pemda untuk menghapus pegawai honorer non-ASN di wilayah kerjanya jika di tahun 2023 itu tidak terpenuhi Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya honorer setelah tahun 2023 Bapak Ibu ya. Semua ini adalah keluhan dari seluruh Pemda di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi ada solusi dari Menpan terbaru yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas saat setelah rapat bersama seluruh pemerintah daerah se-Indonesia Bapak Ibu ya. Adapun solusinya yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas menuturkan pihaknya banyak menerima keluhan dari berbagai pihak untuk mengatasi hal ini. Maksudnya menuturkan pihak banyak menerima keluhan yaitu tentang penghapusan honorer sampai dengan deadline 2023 tersebut Bapak Ibu ya. Untuk mengatasi hal ini pemerintah sebenarnya telah memiliki jalan keluar untuk memfasilitasi Pemda yang keberatan dengan aturan yang sudah ditetapkan Bapak Ibu ya. Bapak Azwar Anas menuturkan bahwa Pemda masih diperbolehkan mengangkat honorer tapi hanya sepanjang masa jabatan kepala daerah tersebut. Ini ya, ini solusinya Bapak Ibu ya. Azwar menuturkan bahwa Pemda masih berpotensi untuk mengangkat honorer tapi hanya sepanjang masa jabatan kepala daerahnya. Ini solusi kira-kira begitu. Kalau enggak ada solusi marah semua Bupati, tegasnya dalam rapat dengan Komite 1 DPD RI pada hari Senin kemarin Bapak Ibu ya. Dia melihat solusi ini lebih baik dibandingkan harus membuat aturan ketat tetapi banyak Pemda yang melanggar. Pasalnya berdasarkan pengalaman sebagai Bupati, Pemda masih melakukan akal-akalan dalam menambah jumlah tenaga honorernya meskipun sudah sering dilarang. Akhirnya kucing-kucingan fakta sudah ditutup kurang lebih 1,5 juta orang, kalau diafirmasi lagi jadi 2,5 juta orang Bapak Ibu ya. Itu solusi dari Bapak Menpan RB terbaru Bapak Ibu ya. Sepanjang masa jabatan dari Bupati itu bisa mengangkat honorer Bapak Ibu ya. Mungkin sekiranya Bapak Ibu juga bisa mendengarkan berbagai macam keluhan dari seluruh Pemda lewat video yang kami putarkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu, tetap stay tune bersama kami. Jangan lupa untuk
like, comment, and share untuk menambah semangat kami mengupdate informasi terbaru terkait seleksi P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati PLT Kepala BKN atau yang wakili, yang saya hormati para tamu undangan yang hari ini hadir, ada para gubernur hari ini, Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur Kalsel, Pak Gubernur Maluku, para Sekjen Maluku Utara. Para Sekjen hadir, saya lihat ini Pak Sekjen Kementerian PU dan Pak BPKP dan seluruh tamu undangan dari teman-teman instansi vertikal, para bupati dan para gubernur yang saya banggakan, teman-teman saya para bupati se-Indonesia, tepuk tangan buat mereka semua. Ya. Hadir hari ini saya bersama para deputi, para staf di Kementerian Pan-RB yang terkait dengan kegiatan ini. Saya ini baru 6 hari menjabat. Begitu masuk ada urusan honorer, diteleponin para bupati semua. Nah, Sabtu Minggu kemarin lembur, dan ini ada progres yang sudah jalan, maka kemudian ada program-program percepatan yang kita kerjakan. Para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Pan-RB, para pejabat pembina kepegawaian, pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah, teman-teman dari Kemendagri, dari Kementerian Kesehatan, Ibu dan saya hormati, alhamdulillah syukurlah kita bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hari ini dan ke depan akan terus diberikan kesehatan dan sukses untuk mengemban tugas Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagja secara teknis, saya tentu tidak akan mengulang secara teknis lagi, nanti akan ada dialog, pendalaman dari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati. Bapak sekalian, ini adalah slide yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Slide yang berikutnya adalah bahwa Indonesia ini adalah 4 besar ekonomi dunia di 2050. Bayangkan ini kita punya potensi yang dahsyat ke depan dan mungkin bisa saja kita di 2 besar dunia, dan ini dari Bloomberg. Maka yang kita persiapkan bukan hanya sektor industrialisasi dalam negeri, tetapi yang harus kita persiapkan adalah pengelolaan SDM ASN kita yang handal, yang hebat, terukur, dan seterusnya, dan seterusnya. Arahan Bapak Presiden jelas. Beliau sering menyampaikan, birokrasi ini harus melayani, kata beliau ini. Birokrasi itu harus berdampak. Beliau sering menyampaikan, birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Dan birokrasi ini harus lincah dan cepat. Oleh karena itu beliau mengapresiasi kepada para bupati dan kepala daerah yang inovasinya hebat untuk melayani rakyat. Tepuk tangan buat para gubernur, para bupati yang inovasinya luar biasa di berbagai kesempatan. Tadi saya diskusi dengan Pak Ridwan Kamil dan teman-teman sambil menunggu para bupati yang lain masih kena macet. Saya sampaikan ke depan inovasi yang hebat-hebat ini kita replikasi secara nasional. Sistem para bupati dan gubernur yang hebat, kenapa harus bikin satu-satu? Itu saja nanti kita lihat, kalau memang hebat nanti kita replikasi untuk keperluan. Ibu dan saya hormati, ada cita-cita besar untuk mewujudkan ASN kita ke depan. Bapak Ibu sering menyampaikan, competitiveness ASN kita masih rendah. Daya saing ASN kita masih jauh dari harapan. Disinilah begitu saya kemarin rapat dengan para deputi, saya bilang ini ada dilema-dilema para gubernur sekalian, Pak Gubernur Kalsel dan seterusnya. Ada cita-cita ideal, tapi ada kenyataan-kenyataan, gelembung-gelembung atau istilah Pak Menkes, lemak-lemak yang sering muncul. Di satu sisi untuk menuju birokrasi profesional berkelas dunia, itu cita-cita kita. Manajemen kesejahteraan tertata dengan baik. Manajemen data yang presisi. Reformasi birokrasi yang berdampak khususnya kepada program prioritas Presiden Bapak Joko Widodo. Ini cita-cita kita. Maka marah banyak orang ketika birokrasi kita tidak lincah. Ngeprint surat aja tidak bisa. Bikin surat aja susah. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Ini adalah gelembung-gelembung yang kita hadapi. Ini idealnya adalah kita ingin hebat ke depan. Tetapi kita juga ada tantangan-tantangan. Ada zona nyaman. Adanya takut perubahan. Ada keputusan-keputusan politik baik di nasional maupun tingkat lokal. Waduh Pak, saya ini baru terpilih. Ini banyak orang-orang yang berjasa belum masuk di honorer kami. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya saya pernah jadi bupati juga maksudnya. Kira-kira gitu. Dan ini adalah gempuran kanan kiri kita yang kadang susah untuk kita handle dengan baik. Kurangnya eratnya koordinasi antar instansi. Sampai kemarin ini Bapak Ibu sekalian penyuplai data itu dari instansi teknis. Jadi Kemenpan RB ini yang membuat kebijakan. Suplai datanya dari Kemenristek Dikti untuk guru dan Kemenkes untuk kesehatan. Maka sampai kemarin untuk dan kegiatan itu datanya kita kemarin koordinasi dengan Menteri Kesehatan. Kita kemarin rapat di hari Minggu dan kemudian kita rumuskan ulang. Kita minta data validasi. Terutama data-data untuk petugas kesehatan yang di garis terdepan pelayanan primer masyarakat kita. Yang kedua, sebagian konsep kerja birokrasi masih terjebak pada urusan, bukan program. Padahal Bapak Presiden punya program prioritas, tapi kita masih terjebak di urusan instansi kementerian lembaga masing-masing. Karena urusan, maka akhirnya bikin kegiatan gimana uangnya habis dalam urusan dan kegiatan yang kadang tidak nyambung di program prioritas Bapak Presiden. Oleh karena itu ke depan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau SAKIP yang sekarang sudah berjalan, dan teman-teman di daerah berlomba bagaimana SAKIP, output outcome, logical framework program kita supaya nyambung. Ke depan akan disambungkan lagi dengan namanya SAKP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, bukan lagi instansi. Dia menghubungkan antara program di KLPD dengan program pemerintah. Bapak sekalian saya hormati, Bapak Presiden punya visi misi. Inilah pegangan saya, pegangan kami. Beliau telah menetapkan bahwa SDM ini prioritas. 5 prioritas untuk visi misi Indonesia Maju. Ketika Pak Sekjen PU mendapatkan mandat untuk mengeksekusi visi misi infrastruktur, maka triliunan rupiah diberikan agar infrastruktur jalan kita tuntas. Maka kita akan sampaikan juga kepada Ibu Menteri Keuangan dan semuanya bahwa ketika Presiden visi misinya sekarang adalah nomor 1 membangun SDM. SDM yang kerja keras kata beliau, dinamis, terampil dan menguasai iptek, mengundang talenta global, maka kita berharap ke depan, dan tentu Ibu Menteri sudah paham, bahwa arah orientasi anggaran kita, salah satu yang terbesar, mestinya juga untuk pengembangan SDM ini. Maka mestinya untuk urusan ASN, terutama sektor dasar pendidikan dan kesehatan, mestinya tuntas di tahun ini dan paling lambat tahun yang akan datang. Ibu saya hormati, inilah saya kira visi misi Bapak Presiden yang menjadi pegangan kami, pegangan saya di Kementerian Pan-RB. Lalu bagaimana arah model birokrasi kita di 2020-2024? COVID telah memberikan pelajaran mahal kepada kita. Betapa yang dulu tidak bisa menjadi bisa. Saya punya kades, punya camat yang biasa tidak Zoom, sekarang biasa Zoom. Yang biasa rapat ke kota, cukup dari kantor kecamatan bisa rapat. Ibu Bupati bisa rapat koordinasi dengan camat tanpa harus datang ke kantor kabupaten. Sehingga pelayanan dasar masyarakat bisa terus diadakan. Nah, COVID ini ternyata memberikan pelajaran baru buat kita. Era digital. Secara tidak sadar kita telah mengalami itu. Walaupun secara teori yang berat, kadang kita sepertinya belum mengalami itu. Tapi ada problem kita di internal. Ada 4,1 juta kompetensi guru, adanya mismatch dan lain-lain. Ini yang mesti menjadi PR buat kita. Dan ini harus kita beresin bersama. Oleh karena itu perlu ada sistem yang smart dan SDM yang smart. Atau SDM yang sempurna. Dan ini para bupati dan para gubernur saya lihat berjalan cepat untuk melihat keadaan ini segera penyesuaian. Maka kita sekarang sedang melakukan transformasi yang sebenarnya bukan akan. Para bupati, gubernur, kepala daerah, KLPD, sesungguhnya COVID ini telah mendorong transformasi tadi. Transformasi birokrasi digital, manajemen ASN new normal dan seterusnya yang dulu sudah kita alami semua. Saya tidak ingin bahas ini terlalu detail karena menjadi tidak menarik. Bapak secara menghormati, digitalisasi ini tidak terbendung lagi. Enggak bisa dibendung. Ini keniscayaan.
Maka kadang kitanya ada anomali. Kita mau merekrut terus orang yang banyak, sementara digitalisasi ini ngurangin orang. Waduh, kalau gitu gimana lapangan pekerjaan? Nah, kalau kita menempatkan lembaga kita sebagai lembaga penyerap lapangan kerjaan, maka ASN kita tidak akan menemukan yang ideal. Tetapi dengan pelayanan ASN yang bagus, yang hebat, akan berdampak investasi yang tinggi, dan pada waktunya akan melahirkan lapangan pekerjaan yang tinggi. Ini saya beberapa hari ini saya diskusi terus para deputi ini. Karena menurut saya tidak ada orang bodoh, yang ada yang malas belajar. Saya dengerin dari beliau-beliau dan teman-teman, sehingga ini bisa cepat. Nah, kita lihat Pak sekalian yang saya hormati, bank-bank menutup kantor cabangnya. Kita lihat ini. Semua beralih ke digital, bahkan biaya investasi digital lebih murah daripada membangun kantor-kantor. Nah, disinilah Pak Ridwan Kamil, teman-teman yang sudah punya mall pelayanan publik settle, kita ke depan akan pilih siapa yang siap membuat mall pelayanan publik digital. Saya tunggu, kira-kira gitu. Karena sebagian sudah advance pelayanan publiknya, kita akan mengarah Pak Ridwan Kamil, yaitu mall pelayanan publik digital. Kira-kira Indonesia in your hand. Sekarang semua bisa diselesaikan dengan tangan dan HP, transfer dan seterusnya. Ke depan kenapa pelayanan nggak bisa diberesin dengan HP? Ya, kira-kira itu seperti para kepala desa yang sering saya contohkan kalau teman-teman pas ke Banyuwangi. Nah, di BCA misalnya, lebih dari 80% transaksi sudah via digital. Nasabah yang datang fisik ke ATM makin menyusut. Dulu kalau tanggal muda, yang berbaju coklat, baju S itu ngantri di ATM. Betul tidak Pak sekalian? Betul tidak? Sekarang tidak ngantri lagi di ATM karena beres dengan HP masing-masing. Steve Jobs mengatakan pilihan kita tidak banyak, inovasi atau mati. Ini sering jadi ceramah yang hampir keluar dari bibir kita setiap kita memberikan arahan kepada anak buah kita, tapi kadang kita tidak membuat inovasi terobosan baru dari apa yang kita hadapi. Nokia yang dulu begitu dikdaya, kini tidak berdaya. Bahkan Nokia mati sebelum di launching. Karena salah satu pendiri Nokia masih terjebak ke nostalgia masa lalu, dia ingin mempertahankan fitur ABCD, begitu launching langsung nggak laku. Karena kalah dengan pesaingnya. Kita masih banyak kadang, zaman saya dulu begini, zaman saya. Padahal zaman dulu, hari ini dan ke depan udah beda. Inilah kita kadang masih terjebak. Zaman saya jadi bupati beda sama sekali dengan Bapak. Bapak tantangannya pasca COVID ini tentu beda banget. Nah, kita dulu antri untuk mencetak film. Kini bahkan anak usia 20-an tidak kenal lagi dengan merek Kodak. Kita ingat dulu di roll. Sekarang sudah nggak kenal lagi anak-anak. Sudah pegang HP. Dari 500 perusahaan yang terdaftar di Fortune, 500 perusahaan teratas dunia pada 1995, hanya 52 perusahaan yang bertahan di daftar yang sama pada 2020. Yang terbaru malah beda lagi. Nah, ini saya hormati, ini adalah fakta-fakta yang kita hadapi. Dan tentu teman-teman sebenarnya sudah punya pikiran-pikiran yang hebat, yang ke depan akan terus mendorong kemajuan SDM kita. Next, Bapak sekalian. Tadi materinya ini berat-berat Pak Ridwan Kamil. Nah, saya ciriin pas di jalan, cariin yang contohnya Kodak. Karena kalau Kodak para bupati usianya kayak saya semua mesti nyambung ini. Kalau langsung paparan ini kan berat ini Pak Ahmad Ridwan Kamil. Nah, slide-nya diterusin aja lagi. Nggak menarik buat kira-kira gitu. Nah, Bapak sekarang saya hormati. Saya sering sampaikan kita harus fokus mengerjakan pekerjaan. Ibu dan Bapak sekalian di daerah, aspirasi banyak. Tapi kata arahan Bapak Presiden menyampaikan kalau semua dikerjakan, semuanya gagal. Jangan cipto, kata Bapak Presiden, jangan icip-icip roto. Jangan bagi-bagi roto anggaran ke semua dinas. Maka begitu kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menjabarkan arahan beliau, kami langsung gelar rapat dengan para deputi, dan kemudian kita putuskan 5 klaster yang akan kita fokuskan pekerjaan kita. 1, reformasi birokrasi kita akan fokus di dalam program penuntasan masalah tenaga non-ASN. Ini akan kita beresin insya Allah, ya Bapak sekalian. Nanti di belakang akan saya sampaikan apa saja yang kami kerjakan. Yang kedua adalah reformasi birokrasi tematik untuk birokrasi berdampak pada program Presiden Bapak Presiden Jokowi. Jadi kami akan tuntaskan RB kita di RB tematik. 3 saja RB tematik ini. 1, Pak Gubernur, Pak Bupati, RB tematik kita adalah pengentasan kemiskinan. Karena itu program Bapak Presiden. RB tematik yang kedua adalah meningkatkan investasi pembangunan. Yang ketiga adalah administrasi
pemerintahan. Maka ke depan SAKP kita akan mendorong, oh kalau kabupaten kota yang penanganan kemiskinannya bagus, terkoordinir, ini akan menjadi kriteria kami di dalam SAKP gitu. Oh ternyata pelayanannya bagus, investasinya tumbuh, pelayanan investasinya cepat, ini juga akan menjadi penilaian kami di SAKP, bukan bukan sakitnya. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Nah, fokus administrasi kepemerintahan kita nanti ada 3. Satu adalah digital struktur, 2 adalah digital culture, dan yang ketiga adalah digital kompetensi. Nanti kita jelasin lagi. Yang ketiga, menuntaskan mall pelayanan publik se-Indonesia dan mengembangkan MPP digital. Ini arahan Bapak Presiden, maka ini akan jadi fokus kami. Ke depan kita sedang rumuskan. Ini kemarin sudah dikunci oleh aturan undang-undang, tidak boleh ada honorer. Kita sedang cari aturan bagaimana bupati punya ruang tentu untuk mendukung kinerja masa beliau menjabat. Bahkan kemarin terpikir kalau ada mall pelayanan publiknya, dia boleh nambah sekian orang dan seterusnya. Ini sedang dikaji oleh kita. Yang keempat adalah mengintegrasikan kinerja pemerintah lewat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Yang 5 adalah memperkuat birokrasi digital untuk pelayanan publik. Next, Bapak sekalian. Ini adalah tujuan pengadaan ASN, saya kira tidak perlu kami bacakan. Next. Ini adalah dasar hukum, next, saya kira tidak perlu. Nah, ini yang penting. Saya kira pertama ini perubahan pola kerja birokrasi ke depan harus berubah. Bapak tidak mungkin hanya menyelesaikan urusan di kantor. Bapak Ibu Bupati, saya lihat yang ada di Jakarta hari ini, siang ada rakor di kabupatennya, masih bisa jalan dengan Zoom. Nah, saya lihat. Dan ini berarti polanya udah berubah. Yang kedua adalah fokus pada pelayanan dasar. Maka guru dan tenaga kesehatan akan jadi fokus kami. Kemarin kami ketemu teman-teman. Pak Menteri, kami ini punya SD. Guru ASN-nya cuma 1. 15 orang honorer. Ini kalau formasinya tiba-tiba dibuka dari luar, yang 10 ini habis, yang habis sudah lama, akan kemasukan yang baru. Betul tidak Pak sekalian? Betul. Ini kita rumuskan supaya yang lama tidak tergusur yang baru, maka formasi yang lama kita beri kesempatan tidak berkompetisi dengan orang dari luar yang mungkin secara IT hebat, tapi mereka minim pengabdian. Setuju nggak Pak sekalian ini? Ya, baik. Ini kemarin yang kami tangkap dan ini di 2002 sudah kita formulasikan. Karena itulah yang kami hadapi ketika jadi bupati, ada tantangan masalah yang cukup berat, salah satunya seperti itu. Yang kedua, keberpihakan kepada ex-THK yang kami maksud tadi. Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan. Tentu harus memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Kira-kira begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah gaji dan tunjangan. Ibu dan saya hormati, next. Nah, ini tadi yang disampaikan. Pak sekalian, di pusat itu ada 93.554 PPK. Kemudian di daerah ada 942.257 dan ini adalah formasi-formasi yang akan menjadi prioritas. Boleh begini ya? Ya. Baik sekalian saya hormati, next. Ini saya kira yang penting juga, saya nggak perlu bahas. Yang penting yang berikutnya. Ini Pak Gubernur, ini adalah sebaran aparatur sipil kita. Bayangkan se-Indonesia numpuknya di Jawa. Saya kemarin ketemu DPD, diskusi dengan teman-teman dari Papua dan berbagai daerah. Setiap tahun formasi di luar Jawa ini ada dan terisi. Tapi Pak Sekjen, setelah terisi, Bu Sekjen, itu 6 bulan berikutnya pindah ke Jawa. Betul tidak? Wah, kok betul semua ini. Kita lihat petanya ini. Jadi sebenarnya pemerintah, Bapak Presiden memberikan arahan pemerataan SDM ASN itu jelas. Rekrutmennya jelas. Di mana yang kosong dipenuhi. Tetapi setelah mereka diterima di tempat lain, ini pindah ke tengah ini. Maka setiap tahun di Maluku, di banyak tempat di provinsi di luar ini, mereka kekurangan nakes dan kekurangan guru. Betul tidak Pak sekali? Nah, next, ini petanya. Saya kemarin sengaja cari peta ini untuk ketemu Bapak Ibu sekalian.
Ini adalah sebaran ASN guru per 1 Juli dari BKN. Mana dari BKN? Ya, makasih Pak. Kita lihat ini. Masih di Jawa. Padahal rekrutmen setiap tahun, penyebarannya jelas, kebutuhannya jelas. Ini pindah ke Jawa. Masuk banyak di Bandung ya ini, di dekat Jakarta. Nah, kita lihat. Next, kita ingin diskusi bersama. Karena nggak mungkin diselesaikan pemerintah pusat saja, kalau tidak ada goodwill semua teman-teman kepala daerah dan kita bersama. Kalau pola ini yang terjadi, berapa puluh ribu pun ASN diangkat untuk kesehatan, untuk pendidikan, pasti ketimpangan terus akan terjadi. Padahal Bapak Presiden sangat-sangat memperhatikan luar Jawa ini bagaimana SDM. Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Tidak akan pernah cukup. Jadi masalahnya bukan hanya kekurangan, tapi penyebaran. Setuju Pak sekalian ya? Nah, next. Terus sebelum ini, kembalikan lagi. Saya diskusi dengan BKM. Bagaimana mengatasi ini semua, Pak Gubernur? Supaya ya setelah 6 bulan diangkat, waduh izin orang tua saya sakit, ikut suami, betul nggak? Ikut suami, ikut mertua, orang tua saya sudah tua di Jawa, maka harus pindah ke Jawa. Ada nggak gitu? Banyak. Ini kita hadapi. Pak Kepala Perpustakaan, inilah saya ingin dialog dengan teman-teman. Saya nggak mau ceramah. Inilah alam perasaan yang teman-teman hadapi. Kira-kira gitu. Maka teman-teman sekalian, saya berdiskusi dengan BKN, dengan Pak Suherman. Nah, biasanya Suherman, ini Suherman ini. Beliau ini. Saya diskusi ini gimana? Maka BKN kita minta untuk mengunci. Apakah itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, untuk dia tidak bisa pindah. Kalau pindah, aplikasinya dia tidak bisa masuk ke BKN. Kira-kira gitu. Nah, soal berapa tahunnya nanti saya nunggu usulan para bupati. Maunya berapa tahun? 2 tahun? Hah? 10? Ya, nanti kita tunggu. Ibu Bupati Bojonegoro maju berapa tahun? Kira-kira gitu. Ibu Bupati Banyuwangi, ya. Saya nunggu nanti usulan teman-teman, apakah ini dikunci 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun? Nah, ya udah, nanti Bapak usulkan, mana yang paling banyak? Dengan sistem dikunci, maka rasa tidak enak bupati menolak orang yang mau pindah, itu menjadi, Pak tepuk tangan semua, merasakan tekanan yang sama. Ya. Bapak sekalian, kalau ini insya Allah, saya akan ambil keputusan dalam beberapa hari bersama BKN. Mereka yang akan masuk menjadi ASN di tempat Bapak Ibu harus melakukan perjanjian. Dan mereka siap tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Gitu ya? Dan bukan hanya ini saja, ini harus dibikin lewat sistem. Kenapa? Oke, jadi nanti mereka tidak bisa ngeklik. Jadi aplikasinya tidak masuk, tunjangannya tidak bisa diklik, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya? Oke, saya nanti nunggu respon dari Bapak Ibu sekalian, supaya ke depan keputusan Bapak Presiden yang hebat, memeratakan tenaga SDM di seluruh Indonesia, tidak kemudian memunculkan masalah, karena setelah itu mereka pindah ke Jawa semua. Saya hormati, next. Nah ini petanya Bapak sekalian. Kita lihat ini ya. Masih menumpuk di kota-kota besar. Sulawesi Selatan juga numpuk di kota. Kita lihat ya. Begitu juga di tempat-tempat lain. Kita masih numpuk di perkotaan. Next. Sama ini. Kita lihat petanya. Nah, kita lihat angka-angkanya. Next. Nah. Kemarin saya ketemu hari Minggu, saya telepon dengan ketua asosiasi, saya minta usulan-usulnya dikirim ke kami. Segera saya minta petakan ke Pak Bagja tadi. Dan para deputi bekerja keras 1 minggu untuk memetakan masalahnya apa. Karena ada undang-undang yang 5 tahun lalu telah ditetapkan. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi.